Di samping kolam ikan berbentuk segitiga, kolam ikan ya, dibangun jalan berbentuk L dengan panjang 3 meter dan lebar X. Ini jalannya berbentuk L. Panjangnya 3 meter, lebarnya X. Jika luas segitiga tersebut sama dengan luas daerah yang berbentuk L, maka nilai X adalah berapa meter. Ya. Ada beberapa cara, ini paling simpelnya, kalau menurut saya ini kita tarik aja garis bantu begini. Nah, oke. Kan panjang dari sini ke sini 3, ini 3, kemudian ini X. Berarti dari sini ke sini itu panjangnya adalah 3 min X ya. Ya, ini juga 3 min X, ini juga 3 min X. Jadi gini, luas segitiga tersebut sama dengan luas daerah yang berbentuk L. Luas segitiganya itu tinggal setengah dikali alas kali tinggi gitu ya. 3 min X dikali 3 min X atau 3 min X kuadrat. Sama dengan luas dari daerah berbentuk L. Nah, kita hitungnya gini aja. Yang berbentuk L ini didapat dari persegi yang gede, yaitu luasnya 3 kuadrat, dikurangin dengan bagian yang ini, yang dipotong ini. Jadi 3 min X kuadrat. Nah, di sini ada 3 min X kuadrat. Kita pindah ke kiri ya. Jadi setengah, anggap aja ini kotak. Setengah kotak ditambah 1 kotak, jadinya 3/2 kotak. Kotaknya kita isi dengan 3 min X kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat itu 9. Jadi kita dapat 3 min X dikuadratin sama dengan 9 dibagi 3 itu 2. 9 dibagi 3 itu 3, dikali 2 hasilnya 6. 3 min X itu pasti positif ya, karena X-nya lebih kecil dari 3 nih, pendek kelihatan dari sini. Jadi kita ambil, dia hasilnya akar 6. Ambil positifnya. Dapat 3, atau min X-nya pindah ke kanan jadi X, 3, akar 6 pindah ke kiri jadi minus akar 6. Ini dia nilai X-nya. Nomor 2, A bergerak mendekati B yang berjarak 55 km dengan kecepatan 5 km per jam. 1 jam kemudian, B bergerak menuju A dengan kecepatan X km per jam. Dengan X-nya itu dalam waktu dalam jam. Ketika B berangkat sampai bertemu A. Grafik yang menyatakan hubungan antara waktu T yang dibutuhkan A bertemu B dengan jarak S ya, dan B adalah, jadi ini grafik jarak A sama B ya. Pertama jaraknya 55, kemudian dia akan terus mendekat sampai akhirnya jaraknya 0. Berarti pas lagi jaraknya 0 nih, titik-titik ini adalah titik di mana A sama B-nya ketemu. Oke, 1 jam pertama. Atau T start dari awal sampai 1. Maka fungsi jaraknya itu sama dengan awalnya jaraknya 55, kemudian setelah berjalan kan jaraknya berkurang ya. Berkurangnya itu sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh A. Karena di sini kecepatannya si A itu konstan 5 km per jam, jadi kita kurangi dengan 5X. Ini adalah garis yang titik potong dengan sumbu Y. Grafik yang titik potong dengan sumbu Y-nya 0,55, kemudian gradiennya menurun dengan kemiringan min 5. Kebetulan di seluruh jawaban bentuknya betul semua nih. Oke, sekarang yang kedua nih agak repot nih. Untuk T yang lebih besar sama dengan 1. Ini. Maka jaraknya, awalnya pas lagi 1 kan jaraknya dia kan 55 dikurang 5 kali 1 ya, atau 50 nih pas lagi start di T sama dengan 1. Lalu jaraknya berkurang. Nah, kalau pas lagi 0 sampai 1 itu yang menjadi pengurang jaraknya hanya pergerakan si A, pas lagi besar dari 1 ya mulai dari 1, ini B juga berangkat nih, bergerak juga. Jadi pengurangnya ada 2. Ada si A sama si B. Untuk si A, dia konstan 5 kali X, tapi ini startnya dari 1 ya, X-nya ya. Berarti kita buat di sini X sama dengan X min 1 gini. Lalu ditambah dengan si B. B itu tadi kecepatannya adalah X. Berarti X dikali sama X min 1. Ya, karena startnya dari mereka mulai bergerak pas lagi
bergerak bersama ya. Si B-nya juga bergerak itu pas lagi 1 jam. Oke, jadi ini sama dengan 50 dikurang 5x min 5 ditambah x dikali x min 1, jadinya x kali x itu x kuadrat, x kali 1 itu x. Kalau dirapin jadinya 50 min 5 jadinya 55. Min 5x, ini aja dulu. 5x min x itu 4x, ketemu min jadi minus 4x. Kemudian di sini ada minus dari x kuadrat gitu. Jelas dia bukan garis lurus, jadi jawaban yang C sama D salah. Lalu untuk ini koefisien dari x kuadratnya minus. Berarti grafiknya aslinya terbuka ke bawah, parabolanya ya. Cuma ini kan penggalannya aja. Intinya bagiannya cekung ke bawah. Untuk yang ini, kalau ditulis ini kan cekung ke atas ya. Sedangkan yang ini nanti cekung ke bawah kalau diterusin gini. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Banyak bilangan asli 7 digit yang disusun dari 0 atau 1 serta habis dibagi 6. Nah, kan kalau bilangan habis dibagi 6 pasti dia bilang genap ya. Atau sederhananya gini. 6 itu kan faktornya kan 2 sama 3 ya. Artinya dia pasti bilang genap. Dari sini dia bilang genap, dari sini dia pasti habis dibagi 3. Karena angka penyusunnya cuma 0 sama 1, bilangan aslinya 7 digit, berarti bilangan pertama pasti 1 nih. Kita namanya berikutnya A, B, C, D, E. Paling belakangnya harus 0, supaya dia genap gitu. Ini bilangan 7 digit. Nah, supaya dia habis dibagi, ini jelas habis dibagi 2 ya, karena belakangnya 0 dan genap, nggak masalah. Nah, ciri dari bilangan habis dibagi 3, itu jumlah digitnya, jumlah digit-digitnya atau angka-angka penyusunnya itu harus atau langsung aja habis dibagi 3. Oke? Artinya ini semua kalau dijumlahin digit-digitnya kan 1 tambah A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan tambah 0. Itu ada 2 kemungkinan supaya dia habis dibagi 3. Sama dengan 0 nggak mungkin. Kemungkinan adalah sama dengan 3 atau sama dengan 6. Yang gampang kalau sama dengan 6 dulu ya. Karena angka penyusunnya cuma 0 sama 1, maka supaya dia jadi 6, ini harus 1 semua. Artinya cuma ada 1 cara aja. Nah, gimana untuk yang 3 nih? Yang jumlah digit-digitnya 3. 1 tambah A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 3. Artinya A tambah B tambah C tambah D tambah E itu sama dengan 2. Oke. Angka penyusunnya cuma 1 sama 0 aja. Jadi artinya dari 5 ini, nih, kita pilih 2 untuk diisi dengan angka 1. Tinggal 5 C 2. 5 kali 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2 kali 5, 10. Jadi banyaknya cara, bisa 1 yang di sini, bisa ada 10 cara di sini, totalnya ada 1 tambah 10, 11. Misalkan A, B, C, D adalah bilangan-bilangan bulat positif yang berbeda. Sehingga A tambah B, A tambah C, A tambah D, itu bilangan ganjil, sekaligus dia bilangan kuadrat. Yang diminta A tambah B tambah C tambah D terkecil yang mungkin. Oke, kunciannya adalah bilangannya itu ganjil dan merupakan bilangan kuadrat. Karena semua bilangan asli, berarti nggak mungkin 1 ya. Kita buat aja A tambah B-nya itu sama dengan bilangan kuadrat ganjil. Sesudah 1 itu 3 kuadrat atau 9. Kemudian 5 kuadrat. Kemudian A tambah D-nya kita buat 7 kuadrat. 9, 25, 3, 4, 49. Nah, supaya hasil A tambah B tambah C tambah D ini terkecil, kita maksimumkan nilai A supaya nanti penjumlahannya ada sekali aja yang paling gede, yang lainnya udah ada pengurangan gede, jadi B, C, D-nya jadi kecil gitu. Kita ambil aja A-nya 8 ya, yang lebih kecil dari 9, yang paling gede adalah 8. Kalau hanya 8, kita dapat B-nya sama dengan 1, C-nya 27 kurang 8 berapa? 17 ya? D-nya 49 dikurang 8 itu 4.
1. Ini kalau ditambahin semua jadinya 18,59. 59 tambah 8, 67. 67 jawabannya yang B. Diketahui X kuadrat tambah akar XY tambah Y kuadrat 168. Lalu X minus akar XY tambah Y sama dengan 10. Yang diminta jumlah semua nilai X ditambah akar XY tambah Y yang mungkin adalah, jadi nilai-nilai ini yang mungkin berapa, terus dijumlahin semuanya. Oke, pertama, dari yang ini, kita pindah ruas si akar XY-nya. Jadi X tambah Y sama dengan akar XY plus 10. Kalau kedua ruas dikuadratin, ingat kalau ada bentuk A plus B kuadrat, jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi ini kalau kita kuadratin kedua ruas, kita ada X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat sama dengan, ini kalau dikuadratin, akar XY dikuadratin jadi XY, ditambah 2 kali akar XY kali 10 jadi 20 akar XY, ditambah 10 dikuadratin, 100. Nah, idenya sekarang di sini, 2XY kita pindahin ke kiri ya, jadi minus XY. Lalu ada plus 100, biarin aja dulu. Nah, intinya kita mau munculin, kan di sini udah ada X kuadrat tambah Y kuadrat. Di sini juga ada X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi di informasi yang atas itu adanya dia ditambahin sama akar XY. Artinya kedua ruas kita tambahin aja sama akar XY. Jadi X kuadrat ditambah akar XY ditambah Y kuadrat. Sebelah kiri ditambah akar XY, berarti sebelah kanannya juga harus ditambah akar XY. 20 akar XY ditambah akar XY jadinya 21 akar XY. Gitu ya. Ini kita substitusi nilainya, diketahui 168 sama dengan, kita rapin deh, ini jadi 100. Ditambah ini kita tulis dulu, 21 akar XY. Tapi nggak dirubah gini juga nggak masalah ya. Dikurang XY. Ini kita pindahin ke kiri. Ya, nggak ngaruh juga pindahin tadi ya. Ini kita pindahin ke kiri, jadinya XY. Dikurang 21 akar XY. Ditambah 68 ya, 108 dikurang 100 jadi 68 sama dengan 0. Nah, si akar XY ini bisa kita buat jadi, si XY maksudnya, si XY-nya bisa kita buat jadi akar XY dikuadratin. Sampai sini kita bisa faktorin deh. Ya, variabelnya akar XY nih. Kita buat begini. Cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 68 dan hasil perkalian luar dalamnya atau dijumlahin hasilnya min 21. 68 min 4 sama min 17 ya. Min 4 min 17 jadi min 21. Kemudian min 4 dikali min 17 jadinya 68. Dari yang sebelah kiri kita punya akar XY sama dengan 4. Yang sebelah kanan kita punya akar XY sama dengan 17. Sekarang kita substitusi nilai ini ke persamaan yang kedua nih. Berarti X sebelum disubstitusi gini. Yang diketahui adalah yang bisa kita substitusi ke sini itu bentuk yang ini atau yang diketahui yang ini. Kemudian kita mau hubungin ke bentuk X tambah akar XY tambah Y. Nah, kita buat aja bentuk ini. Yang kedua ruasnya kita tambahin dengan 2 akar XY. Supaya apa? Supaya minus akar XY-nya menjadi plus akar XY ya. Ini modifikasinya begini. Jadi ruas kiri hasilnya X ditambah akar XY ditambah Y. Karena ruas kiri ditambah 2 akar XY berarti ruas kanan juga harus ditambah 2 akar XY. Kita kasih hijab dulu nih. Ini. Ya, sekalian deh. Gini. Oke. Nah, untuk yang pertama, kalau akar XY-nya sama dengan 4,
Maka X ditambah akar XY ditambah Y itu sama dengan 10 ditambah 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 10, 18. Sedangkan untuk yang akar XY ya, yang kedua ini, kalau akar XY-nya sama dengan 17, maka X ditambah akar XY ditambah Y sama dengan 17 dikali 2, 34. 34 tambah 10, 44. Yang kalau dijumlahin jadinya 62. Jawabannya yang D. Nomor 6, diketahui sebuah dadu seimbang bersisi 6 semula memiliki mata dadu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dadu tersebut dilambungkan 1 kali dan diamati hasilnya. Jika hasil yang muncul angka ganjil, maka angka tersebut diganti dengan angka 8. Ya, jadi genap. Namun jika yang muncul angka genap, maka angka tersebut diganti dengan angka 1. Ya, genapnya diganti ganjil nih. Si yang muncul tadi diganti 1. Kemudian dadu yang mata dadunya telah diganti tersebut dilambungkan kembali. Yang diminta peluang munculnya mata dadu ganjil adalah, oke, pertama kalau terambil sebelumnya dari sini kita ada 3 mata dadu ganjil dan 3 genap. Kejadian pertama, kalau yang pertama terambil ganjil, 3 ganjil, 3 genap, berarti peluang terambilnya ganjil adalah setengah gitu. Nah, ganjil yang tadi barusan terambil, habis itu kan diganti dengan angka 8 ya, jadi genap ya. Jadi posisinya yang tadi awalnya itu ada 3 ganjil, 3 genap, sesudah ganjilnya diganti 8, akhirnya yang tersedia sekarang adalah ganjilnya tinggal 2, genapnya ada 4. Yang kedua terambilnya ganjil lagi. Jadi peluang terambilnya ganjil dari pengambilan kedua, ganjilnya ada 2, per genapnya ada, genapnya totalnya ada 6. Jadi 1/6. Sekarang kalau yang pertama terambil genap, peluang terambilnya genap adalah tipisan. Adalah 1/2 juga, ya 3/6, jadi 1/2 dikali genap yang terambil dijadiin ganjil, jadi sekarang ada 4 ganjil dan 2 genap. Dari sini diambil lagi 1. Peluang terambilnya ganjil berarti ganjil ada 4, genapnya totalnya seluruhnya ada 6. Jadi sama dengan berapa nih? 2/6. Dari kejadian pertama ada 1/6, kejadian kedua 2/6, kita hubungnya atau ya. Jadi peluang seluruhnya adalah kita tambahin 1/6 tambah 2/6, 3/6. Atau kalau disederhanain jadinya setengah, jawabannya yang C. Ya, variasi soalnya juga banyak. Nomor 7, seorang miliarder sedang membangun hotel. Kamar-kamar hotel tersebut diberi nomor secara berurutan dari angka 1. Nomor kamar dibuat dari plat besi, seharga 8.000 per digit. Jadi contohnya nomor 7. Nah, 7 ini kan cuma 1 digit. Jadi harga untuk bikin nomor 7 itu 8.000. Sedangkan 11 ini kan ada 1, ada 2 digit. Jadi perlu biayanya adalah 8.000 kali 2, 16.000. Jika hotel tersebut menghabiskan biaya total sebesar 33.416.000 untuk membuat seluruh nomor kamar, maka banyaknya kamar pada hotel tersebut adalah, oke, pertama kita tentukan banyak digit yang digunakan. Totalnya kan habis 33.416.000. Sedangkan harga satu angkanya itu 8.000. Jadi banyak digitnya kita bagi aja. Gini. 33 dibagi 8. 4, 32, 14, 1, 6, 1, 7 ya. 5, 6 bagi 8, 7. Ada 4
1177 digit atau angka. Nah, kita buat persamaan, misalkan dulu ya. Misal, karena di jawabannya ini semuanya ribuan, kita buat aja misal banyak, ini ada beberapa teknik ya. Salah satunya yang saya pakai adalah, misalkan banyak kamar dengan nomor kamar ribuan, ada N kamar. Gini. Oke. Yang satuan, itu kan ada 9 ya, 1 sampai 9. Berarti banyak kamar yang satuan, nomor kamar satuan ada 9, ditambah yang ratusan, hilang dia. Yang ratusan, ada sampai 99 ya, tapi dikurangin 9 yang satuan, jadi ada 90. Ada 90 bilangan, hati-hati ya, ada bilangan, ada angka ya. Ada 90 kamar puluhan, padahal puluhan kan butuh 2 digit ya. Jadi total untuk digit yang dibutuhkan untuk kamar yang puluhan ini adalah 90 dikali 2. Untuk yang ratusan dari 9 sampai 999 dikurang 99 jadi 900. Ada 900 kamar dengan nomor ratusan. Berarti banyaknya digit kita kaliin 3. Terakhir ada si N kamar yang ribuan. Banyak digitnya kan ada 4 ya. Ini sama dengan 4177. Ini jadi 9 ditambah 180 ditambah 2700 ditambah 4N sama dengan 4177. Berarti 4N sama dengan, ini berapa nih? 189. 2889 ya. Kalau kita kurangin jadinya 8, 16, 8. Oh, udah kurang 1 ya, 2. 2, 1. Jadi N-nya adalah 322. Ya. Ini kalau ada jawaban 322 seru juga ya. Yang diminta apa? Banyaknya kamar kan? Padahal tadi udah dibilang ada 9 kamar yang nomornya satuan, ada 90 kamar yang nomornya puluhan, ada 900 kamar yang nomornya ribuan. Ratusan. Satuan, puluhan, ratusan. Yang ribuan ada 322. Jadi 999 ditambah 322 jadinya berapa? 1321. Jawabannya yang B. Nomor 8, Alma mendapatkan kesempatan makan malam gratis di suatu resto dari tanggal 1 hingga 10 Juni 2023. Alma boleh memilih lebih dari satu tanggal kedatangan pada periode tersebut selama bukan tanggal berurutan. Jika Alma berencana datang setidaknya 1 kali, maka banyaknya kemungkinan jadwal kedatangan yang dapat dibuat oleh Alma adalah, gampang-gampang susah nih, kita pakai prinsip star and bar. Ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi dia cuma 1 kali datang. Kalau dia 1 kali datang, berarti dia dari 10 hari, dia milih 1. Dia ada 10. Nah, agak repot dikit. Kalau dia 2 kali datang, terlalu banyak kemungkinannya. Bayanginnya gini. Ini ada kedatangan pertama, kedatangan kedua. Di antara hari kedatangan pertama sama hari kedatangan kedua itu nggak boleh berurutan ya. Berarti di sini harus diintervensi minimal oleh 1 hari. Jadi total harinya, saya pelan-pelan dikit untuk percontohan pertama. Ini dia datang di 2 hari ya. Kemudian karena nggak boleh berurutan berarti ada 1 hari di sini. Udah ada 3 hari berarti. Totalnya ada 10 hari. Ya. Di sini udah ada 3 hari. Artinya dari yang ini kita namain di sini X1, banyaknya hari yang dia nggak datang sebelum dia datang di hari yang ini ya. Kemudian ini X2, banyaknya tambahan hari di antara 2 hari yang dia datang. Tambahin X3. Kenapa jadi begini? Nah, tambahin X3. Sama dengan berapa?
Kan total harinya ada 10. Udah dikurangin ini 1 hari, 2 hari, sama 1 hari yang nyelip tadi. Jadi udah dikurangin 3 hari. Sisanya tinggal 7 ya. Nanti lihat di video saya yang tadi saya share linknya, pakai prinsip star and bar. Ini kan banyaknya star ada 7, banyaknya bar ada 2. Berarti totalnya ada 9 ya. Ini jadinya 9C2. 9C2 itu jadinya 9 kali 8 bagi 2. Jadinya 36. Untuk yang 3 gimana? Perhatiin ya. Dia datang 3 hari. Hari yang datang kita tandain dengan plus ya. 1, 2, 3. Ini dia datang 3 hari nih. Karena di hari yang mereka, di antara 2 hari yang mereka datang itu nggak boleh berurutan, pasti ada 1 hari yang disisipkan di sini. Kita sisipkan 1 hari di sini. Berarti tambahan hari di sini adalah X1, boleh 0 ya. X2, X3, X4, sama dengan berapa? Sama keterangan kayak tadi, totalnya ada 10 hari. Dia datang 3 hari, berarti udah kepake 3. Lalu ada tambahan 1 hari di sini, ada tambahan 1 hari di sini. Berarti udah ada tambahan 2 hari. Sisanya berarti 10 dikurang 3, dikurang 2, hasilnya 5. Tersisa 5 hari. Berarti di sini 1, 2, 3. Terus ini startnya ada 5, barnya ada 3. Jadi totalnya 8, kita pilih 3. Hasilnya 8C3. Gini. 8C3 itu nanti bisa, yang belum biasa harus latihan di bab kombinatorik ya. Ada linknya, ada saya share di deskripsi grup. 876 per 3 kali 2. Ini coret. 8 kali 7, 56. Nanti untuk yang keempat, dengan cara yang sama, hasilnya 7 kombinasi 4. Hasilnya jadi 7, 6, 5, 4-nya habis. 3 kali 2, ini coret. 7 kali 5, 35. Lalu yang terakhir, pasti 5, terakhir 5 ya. 5 hari datang ya. Karena begitu 6 hari datang, pasti ada yang berderetan atau berurutan harinya. Kalau 5, jadinya 6C5. Ya tinggal 6 aja kalau 6C5. Kita jumlahin nih, 36 sama 56 ini jadinya 92. 35 sama ini jadi 41. Ketemu ini jadi 51. Kalau ini kita jumlahin jadinya 143. Jadi ada 143 kemungkinan kedatangan Alma di restoran. Jawabannya yang B. Lumayan nih. Nomor 9 termasuk soal bonus. Model-modelnya udah saya sering keluarin juga di HTMC seri-seri sebelumnya. Perbandingan volume ya. Ada bak penampungan air berbentuk kerucut terbalik seperti gambar di bawah ini, yang volume airnya yang isi di sini itu 1 liter. Jika bak penampungan tersebut ditambahkan air sebanyak 331 ml, maka perbandingan antara tinggi air dalam bak penampungan mula-mula dan setelah ditambahkan air adalah, misalkan sesudah ditambahkan air tingginya menjadi segini. Nah, tinggi mula-mula misalkan di sini T1. Kemudian ini tinggi sudah diisi T2. Ingat kalau ada 2 bangun ruang yang sebangun, seperti minggu lalu juga sudah kita jelasin ya. Kalau ada 2 bangun ruang sebangun, maka volume, ini yang gede apa yang kecil dulu? Perbandingan mula-mula berarti yang kecil. Volume kecil dibagi volume yang besar sama dengan pangkat 3 dari, di sini yang bersesuaian kita ambil tingginya. Tinggi yang kecil dibagi tinggi yang besar dipangkatin 3. Oke. Nah, kan tinggi mula-mulanya atau volume mula-mulanya itu 1 liter. Kalau dijadiin mililiter itu jadinya 1000. Lalu sesudah ditambahin 331 mililiter, berarti volumenya jadi 331 mililiter ditambah 1000 mililiter ya. 1 liter itu 1000 mililiter. Hasilnya jadi 1331 mililiter. Ini bentuk dari 10
pangkat 3 dibagi yang bawah ini 11 pangkat 3. Oke. Jadinya, sebentar. Terpencet. Kalau kepencet, jadi kecil. Gede lagi. Oke, jadinya perbandingan antara tinggi awal, tinggi kecil, dibagi tinggi besar adalah 10/11. Atau 10/11, jawabannya yang A. Oke, nomor 10. Soal yang peluang yang cukup lumayan di bab ini. Ada 2 kapal memiliki tempat bersandar atau berlabuh yang sama di suatu pelabuhan. Diketahui bahwa waktu kedatangan kedua kapal itu saling bebas, ya, nggak ada siapa harus duluan siapa gitu, nggak ada. Dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersandar pada suatu hari Minggu dari jam 00 sampai 24.00, ya, satu hari. Jika waktu bersandar kapal pertama adalah 2 jam dan waktu bersandar kapal kedua adalah 4 jam, peluang bahwa satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar dapat digunakan adalah, oke, kita misalkan, misal X itu waktu kedatangan kapal pertama, ya, X jam dari jam 00 maksudnya, biar simpel nulisnya nih. Y adalah waktu kedatangan dari mulai jam 00 itu dari kapal kedua. Ini kan ada 2 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, kapal 1 duluan sampai. Kalau kapal 1 duluan sampai, berarti gini, kan duluan berarti dia lebih kecil ya angkanya, ya. Pasti si X itu lebih kecil dari Y. Ya, waktunya si Y lebih banyak. Ya, perhatian pemisahan tadi. X itu lebih kecil dari Y. Nah, supaya si Y-nya ngantri, kan di sini dibilang supaya apa tadi? Bahwa satu kapal harus menunggu. Maka Y-nya gimana nih hubungan ke X berikutnya? Padahal dibilang kan waktunya si X bersandar itu kan 2 jam. Kalau Y nanti 4 jam. Artinya si Y itu harus lebih kecil dari X plus 2. Jadi dia ada di rentang antara si kapal pertama datang sampai 2 jam kemudian. Karena 2 jam kemudian itu kapalnya pergi. Nah, kalau si Y-nya berangkatnya sesudah X plus 2, berarti dia nggak usah ngantri karena dermaganya kosong gitu maksudnya. Ya, oke, sama dengan sini. Sekarang yang kedua. Kalau kapal kedua yang duluan sampai, berarti Y lebih kecil dari X. Duluan sampai dia. Sama alasannya dengan yang atas, tapi kan di sini waktunya si Y itu bersandar 4 jam lebih lama nih. Berarti di sini harus Y plus 4. Nah, sekarang gimana kita ngaitinnya nih? Ini semua kita kurangin X. Kalau dikurangin X, jadinya ini 0. Lebih kecil dari Y min X. Lebih kecil sama dengan 2. Untuk yang ini semua kita kurangin Y. Jadinya 0 lebih kecil dari X min Y. Lebih kecil sama dengan 4. Nah, supaya bentuknya sama-sama Y min X, ini kan X min Y ya, boleh bebas mau nyamain ke X min Y atau ke Y min X sama. Ya. Kalau kita mau samain ke Y min X, berarti ini setiap ruas kita kasih min. Kita kali aja dengan min 1. Jadinya min 0 lebih kecil dari Y min X. Maaf, pertidaksamaan kalau dikali bilangan negatif, tandanya harus dibalik ya. Misalkan 3 lebih kecil dari 4. Begitu dikasih min, jadinya min 3 lebih besar dari min 4. Ya, hati-hati ya. Ini artinya berarti 0, min 0 atau 0, itu lebih besar dari Y min X, lebih besar sama dengan min 4. Ya. Nah, tanda pertidaksamaan kita tinggal putar aja. Kalau ada A lebih besar dari B, kalau diputar kan jadi B lebih kecil dari A.
Berarti ini kita putar posisinya, min 4-nya kita terus di depan. Jadi min 4 lebih kecil sama dengan Y min X, lebih kecil dari 0. Ini persamaan kedua ya. Lumayan memang soal ini. Pertidaksamaan yang pertama sama yang kedua. Ini bisa kita gabung ya. 0 lebih kecil dari Y min X lebih kecil sama dengan 2. Dan min 4 lebih kecil sama dengan Y min X lebih kecil dari 0. Berarti si Y min X-nya ada di antara min 4 sama 2. Oke, pakai sama dengan. Nah, di sini kita buat dalam diagram kartesius ya. Lumayan untuk soal kabupaten kota, levelnya udah soalnya lumayan udah begini ya. Kan jamnya start dari 0 sampai 24. Y-nya juga sama dari 0 sampai 24. Berarti semestanya nanti bentuknya adalah suatu persegi. Nah, dia itu nggak ngantri, batas sini tadi ya, Y sama dengan X. Gini. Nah, ini kan bisa kita, yang ini ya. Ini kan berarti Y lebih kecil sama dengan X plus 2. Yang ini berarti Y lebih besar sama dengan X min 4. Y sama dengan X plus 2. Ingat waktu kita bahas persamaan garis, berarti tinggal naikin 2 aja dari garis ini. Kalau Y sama dengan X min 4, turunin 4, berarti kira-kira begini. Berarti dia akan beririsan atau akan ngantri kalau ada di daerah yang ini. Kalau ini namanya daerah A, maka peluang antri ya, biar nggak capek nulis ya. Peluang antri itu sama dengan luas yang diarsir dibagi sama luas persegi. Sama dengan luas perseginya enteng ya, 24 kuadrat. Nah, bagian luas diarsir agak berat dikit nih. Boleh pakai trapesium, tapi agak repot nyari tingginya. Ya, nggak terlalu repot juga, cuma kayaknya lebih simpel kalau kita pakai komplemennya aja nih. Dia didapat dari luas persegi, dikurangin dengan luas segitiga atas sama luas segitiga bawah. Luas segitiga atas berarti setengah kali 22 kuadrat dikurang setengah kali yang bawah ya. 24 ke 4 berarti 20 kuadrat. Yang atas bagi 4, yang bawah bagi 4 aja ya. Bagi 2 aja, bagi 2. Gini, berarti sini 24 kali 12, tolong dicekin hitungannya. Dikurang. 22 kali 22 dibagi 2, terus tadi ini mau dibagi 2 lagi kan. Berarti tinggal 11 kuadrat. Iya, 121. Dikurang lagi 20 kuadrat, 20 kali 20. Kalau dibagi 2, 100 bagi 2 lagi kan berarti 10 kali 10, 100. Gini. Sama dengan 144 dikali 2, 288. Yang ini 288 dikurangin 221. Jadinya 67. Jadi peluangnya 67 per 288. Yang C. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Di dalam persegi ABCD terdapat 2,5 lingkaran dengan diameter AD dan BC. Ruas garis EF dan GH sejajar dengan AB. Jika EK sama dengan 3 cm, LH sama dengan 6 cm, dan EG sama dengan 9 cm, maka luas daerah persegi ABCD adalah, ini gambarnya kita cerminin aja nih, yang lingkaran, setengah lingkaran kanan ke setengah lingkaran kiri. Pakai garis ini. Oke. Kalau kita cerminkan nanti ini menghasilkan titik L aksen. Terus ini kita misalkan pusat setengah lingkarannya titik P. Oke.
tarik ke sini. Terus tarik sini aja. Oke, sekarang kalau kita pakai Pitagoras sekarang, yang kita dapat dari segitiga PGL aksen itu adalah, nah dulu titik P-nya di sini. Kalau ini misalkan panjangnya A, panjang EG itu kan 9. Berarti dari P ke E-nya tinggal 9 min A. Ini panjangnya R, yang ini panjangnya R juga ya. Oke, kalau kita pakai Pitagoras di segitiga PGL aksen, itu yang kita punya berarti adalah A kuadrat ditambah panjang GL itu sama, GL aksen sama dengan LH ya, panjangnya itu 6, sama dengan R kuadrat. Ini A kuadrat tambah 36 sama dengan R kuadrat. Yang kedua, kalau kita pakai segitiga satu lagi, itu PEK. Yang kita punya Pitagorasnya berarti 9 min A kuadrat ditambah EK panjangnya 3, jadi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 9 min A kuadrat berarti jadinya 9 kuadrat 81 min 9 dikali 2 dikali A 18A ditambah A kuadrat tambah 9 sama dengan R kuadrat. Berarti di sini A kuadrat min 18A plus 81 plus 9 plus 90 sama dengan R kuadrat. Sekarang kita samakan ini sama yang ini ya. Berarti A kuadrat plus 36 sama dengan A kuadrat min 18A plus 90. Berarti 18A sama dengan 90 min 36 itu 54. Berarti A sama dengan 3. A sama dengan 3. Kita bisa masukin lagi ke persamaannya. Kalau kita masukin ke yang atas saja, berarti kita punya 3 kuadrat plus 36 sama dengan R kuadrat. Berarti R sama dengan akar dari 9 tambah 36, 45. 45 itu kan 9 kali 5. Akar 9 itu 3, 5 tetap dalam akar, jadi 3 akar 5. Oke, kalau R 3 kali 5, ini kan berarti sisinya itu R tambah R ya, atau 2R. Berarti luas ABCD sama dengan 2R dikali sama 2R. Kita punya R-nya 3 akar 5, berarti ini 6 akar 5 dikali sama 6 akar 5. 6 kuadrat 36, akar 5 kali akar 5 jadinya 5. 36 dikali 5, hasil jadinya 180. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 12. Diketahui dua segitiga OAB dan OCB dengan O itu titik 0,0, A 4,0, B 0,3, dan C 2,3. Jika segitiga OCB digeser searah sumbu X sehingga titik O terletak di tengah sisi OA, maka perbandingan antara luas irisan kedua segitiga mula-mula dan luas irisan kedua segitiga setelah segitiga OCB digeser adalah, mula-mula itu ada segitiga OAB sama OCB. Keterangan selanjutnya adalah si segitiga OCB itu digeser searah sumbu X sehingga titik O terletak di tengah sisi OA. Ini OA kan panjangnya 4. Ke tengah-tengahnya berarti ini pas di 2 ya. Ini kan 2 tadi di sini nilainya karena C 2,3. Berarti sekarang segitiganya itu kita geser yang ini. Berarti yang tadi awal segitiga OBC sama OAB irisannya itu yang ini. Nanti yang kedua itu segitiganya digeser jadi di sini. Irisan sama OAB jadi yang kecil ini. Oke. Kita mau nyari perbandingan antara yang ini sama satu lagi yang ini. Ini kurang pas gambarnya ya. Harusnya kan kalau pas ini nanti akan pas ketemu di sini nih.
Ini karena si O-nya OBC itu digeser suara sumbu X sehingga nanti O itu berada tepat di tengah-tengah garis OA. Nanti bagian ini sama ini akan sama atau kongruen, dan yang merah ini sama daerah yang ini itu akan sama juga. Berarti kita bisa pindahin aja yang ini ke sini. Atau luas 2 banding luas 1 ya. Itu sama dengan karena mereka sebangun tinggal bandingin yang ini sama yang ini. Ini kan bersesuaian ya depannya ini, sudut yang ini. Berarti yang kedua itu panjangnya 3. Yang kedua panjangnya tinggal setengah ya, berarti 3/2. Berarti ini sama dengan 9 banding 9/4. Atau 1/1/4 kalau kedua ruas dikali 4. Jadi perbandingannya adalah 4/1. Jawabannya yang D. Nomor 13. Misalkan populasi ikan A semula adalah X dan populasi ikan B semula adalah Y. Sekarang populasi ikan A meningkat 28% dan populasi B berkurang 28%. Sehingga rasio populasi ikan A dan B menjadi Y/X. Persentase perubahan populasi keseluruhan ikan sekarang dibandingkan total populasi ikan semula adalah awal mulanya itu kan banyak ikan A ada sebanyak X, banyak ikan B ada sebanyak Y. Kondisi sekarang itu X-nya bertambah 28%, berarti sekarang dia 128/100. Y-nya itu jadinya Y dikali karena dia berkurang 28%, berarti 100 dikurang 28 jadi 72/100. Ini sama dengan rasionya berubah jadi kebalik, jadi Y/X. Ini 100 red aja. Kalau pindah ruas, berarti Y kuadrat per X kuadrat sama dengan 128/72. Jadi Y kuadrat per X kuadratnya sama dengan kalau kita bagi 8/8, 128 dibagi 8 jadinya 16, 72 dibagi 8 jadinya 9. Ini kan sama dengan 4 kuadrat banding 3 kuadrat. Karena X sama Y itu jumlah ikan, berarti kita ambil yang positif aja. Perbandingannya X banding Y sama dengan 3/4. Sekarang kalau kita misalkan, buat hitung aja dikit sini. X-nya itu sama dengan 3K, terus Y-nya sama dengan 4K. Berarti awal mula itu X tambah Y-nya sama dengan 3K tambah 4K sama dengan 7K. Sedangkan setelah berubah, yang awalnya 3K, dia kan naik 8% atau dikali sama 1 plus 28%. Ditambah sama yang 4K turun 28%. Jadi dikali sama 1 min 28%. Jadi sama dengan ada 3K ditambah 28% dikali 3K tambah 4K dikurang 28% dikali 4K. Sama dengan 3K ditambah 4K jadinya 7K. Ada ditambah sama 28% nih kalau kita gabungin. Masih ada 3K yang di kiri, terus yang di kanan masih ada min 28%. Itu jadinya min, ada sama 4K jadinya min 4K. Oke, jadi sama dengan 7K, ini jadinya min K ya. Langsung aja jadinya 7K dikurang sama 28% dari K. Perubahannya yang mana? Perubahannya itu berarti yang ini ya. Dari 7K, jadi 7K min 28% dari K. Berarti banyak perubahan ya. Perubahan populasi dibandingkan seluruhan mula-mula sama dengan
28% dikali K per 7K. Ini bisa kita kali 100 per 100 saja. K-nya coret. Jadi sama dengan 28% kali 100, 28 per 7 kali 100, 700. Milak dikit ya. 28 per 700 kalau dibagi 4 jadinya 4 per 100 atau sama dengan 4%. Buat menyesuaikan ke jawabannya dalam bentuk persen. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nomor 14. 4 orang siswa dipilih mewakili suatu sekolah untuk OSK SMP 2023. Peluang ada siswa yang lahir di bulan yang sama adalah, berarti kita pakai komplement, kita hitung banyak kemungkinan lahirnya itu beda bulan semua. Kalau beda bulan semua, berarti kemungkinannya itu orang pertama bebas ada 12 cara. Bisa lahirnya kan ada 12 bulan tuh. Orang kedua nggak boleh sama kayak orang pertama, berarti tinggal 11 bulan yang tersisa. Orang ketiga nggak boleh sama kayak yang satu, yang kedua tinggal 10 cara. Terakhir berarti tinggal 9 cara. Per semestanya orang pertama bebas, orang kedua lahirnya bebas, ketiga juga bebas, keempat juga bebas, yaitu 12 cara semua. Oke, di sini berarti 12 coret aja, 9, 3 kali 3. Jadi bawahnya ada 4 sama 4. Terus 10 sama 4 dibagi 2 jadi 5 sama 2. Berarti ini sama dengan 11 kali 5 jadinya 55. Bawahnya 12 dikali 2 dikali 4, 12 kali 8. Kemungkinan sekarang peluang ada yang bulannya sama dengan 1 dikurang banyak peluang yang lahirnya itu beda semua. Berarti dikurang sama 55 per 96. 1 dikurang 55 per 96 jadinya bawahnya jadi 96 juga. Atasnya 96 dikurang sama 55 jadinya 41. Oke. 41 per 96 itu sama dengan hasilnya kalau dibuletin nanti jadinya 0,4271. Ini mendekati sebenarnya nanti nih. Oke, jawabannya yang A. Nomor 15. Diketahui A, B, C, D, E merupakan bilangan bulat positif dengan A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan D, lebih kecil sama dengan E. Dan A plus B plus C plus D plus E sama dengan A kali B kali C kali D kali E. Nilai terbesar yang mungkin untuk E adalah, oke, berarti di sini kan si A plus B plus C plus D plus E, dia akan lebih kecil sama dengan E plus E plus E plus E plus E. Karena yang paling besar yang mungkin itu si E-nya. Berarti si A plus B plus C plus D plus E lebih kecil sama dengan 5 dikali E. Nilai A plus B plus C plus D plus E itu sama dengan perkalian ya, A kali B kali C kali D kali E. Berarti ini A, B, C, D, E lebih kecil sama dengan 5 dikali E. Berarti bisa kebalik ya, A, B, C, E, D. A, B, C, D, E. Berarti A, B, C, D nilainya lebih kecil sama dengan 5. Oke, ini tinggal tes aja ya. Nilai A, B, C, D sama dengan 1. Berarti nanti si 1 berarti akan terjadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah E sama dengan 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 dikali E. Ini 4 tambah E sama dengan E. Nanti 4 sama dengan 0. Ini nggak memenuhi berarti.
Kalau A, B, C, D sama dengan 2, berarti pasangan yang mungkin cuma 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah E. Sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 2 dikali E. Berarti ini 5 tambah E sama dengan 2E. Berarti dapat E-nya sama dengan 5. Kalau A, B, C, D-nya sama dengan 3, yang mungkin pasangannya 1, 1, 1, 3. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah E sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali E. 6 tambah E sama dengan 3E, berarti E sama dengan 6 bagi 2, 3. A, B, C, D sama dengan 4. Pindah ke kiri aja nih, masih agak luas. Kalau A, B, C, D sama dengan 4. Pasangan nanti ada 2 nih. Yang pertama itu 1, 1, 2, 2. Jadi sama dengan 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali E. Jadi 6 plus E sama dengan 4E, dapat E sama dengan 2. Yang kedua, 1, 1, 1, 4E. Jadi ini 1 kali 1 kali 1 kali 4 kali E. Yang di kiri 7 plus E sama dengan 4E. Nanti E-nya tidak bulat. Oke, nggak mungkin di sini. Terakhir, A, B, C, D-nya sama dengan 5. Berarti kemungkinannya cuma satu doang. 1, 1, 1, 5. Sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali E. Berarti ini 8 tambah E sama dengan 5E. 4E sama dengan 8, berarti E-nya sama dengan 2 juga di sini. Oke, ada beberapa kemungkinan untuk E, bisa 2, bisa 3, bisa 5. Ini 2 juga ya. Tapi ini minta adalah nilai yang terbesar. Berarti jawabannya adalah 5, jawabannya yang C. Nomor 16. Segitiga ABC terletak pada setengah lingkaran berdiameter AB dengan sudut ABC 30 derajat. Titik E terletak pada AB sehingga AB sama dengan 4 kali EB. Dan EC sama dengan 14 cm. Luas BCE sama dengan berapa cm persegi? Kita gambar dulu lingkarannya. Terus ada segitiga ABC. Dia pasti siku-siku karena sudut pusat sudut keliling. Dia ditarik sama busur ini yang besarnya setengah lingkaran atau 180 derajat. Kalau tarik ke keliling berarti tinggal bagi 2 aja, 90 derajat atau dapetnya siku-siku. ABC 30, berarti ini yang 30 ini besarnya. AB, ini titik E itu terletak pada AB sehingga AB sama dengan 4 EB. Yang tanya adalah luas segitiga BCE. Dikatakan nanti EC-nya sama dengan 14. Oke, kalau kita tarik garis tinggi dari titik C, kita kan tahu sudut ABC-nya 30. Sudut ACB-nya siku-siku, berarti si BAC-nya 60 derajat otomatis di sini. Ini 60, ini garis tinggi berarti siku-siku, ini kan 30 derajat nih. Perbandingan sudut segitiga istimewa 30 siku-siku sama 60, itu kan 1, 2, akar 3. Diturunin dari segitiga sama sisi belah 2. Berarti kalau kita misalkan yang ini A, yang ini akan jadi 2A, terus tingginya akan jadi A akar 3. Lalu dengan kondisi yang sama ini kan siku-siku. Yang ini 30, berarti sini 60. Berarti panjangnya nih 1 banding 2 banding akar 3. Yang perbandingan 1 itu A akar 3. Berarti buat yang ke panjangnya akar 3 bagian, tinggal A akar 3 dikali akar 3 lagi. Jadinya 3A. Oke, dari sini ke sini itu panjangnya 3A. Berarti kan kita tahu panjang AB-nya sama dengan 4A ya. A tambah 3A. AB sama dengan 4A. AB itu sama dengan 4 dikali EB. Panjang EB-nya itu sama dengan A. Oke, panjang EB-nya sama dengan
Berarti panjang ini, ya kalau yang titik D ya, berarti panjang DE-nya jadi 2A. Karena panjang BD 3A. Kalau pakai Pitagoras, kita akan punya dari segitiga CDE. Kita bisa dapat pakai Pitagorasnya. A akar 3 kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Berarti ini 3A kuadrat tambah 4A kuadrat sama dengan 14 kuadrat. 7 kali A kuadrat sama dengan 14 kali 14. Berarti A kuadratnya sama dengan 7 sama dengan 2 dikali 14. Ya, atau A berarti sama dengan 2 kali 2 kali 7 diakarin. Jadinya 2 akar 7. A sama dengan 2 akar 7, yang kita cari adalah luas segitiga BCE. Ini luas segitiga BCE yang ini. Alasnya itu A, tingginya A akar 3. Berarti luas segitiga BCE sama dengan setengah dikali A dikali A akar 3. Sama dengan setengah dikali, nah ini ada A kali A, ternyata langsung jadi ini. Jadi 2 kali 14 atau yang ininya 28 dikali akar 3. 28 bagi 2 jadinya 14 dikali sama akar 3. Jawabannya yang A. Nomor 17. Segitiga ABC siku-siku di A dan ADEC adalah persegi panjang. Titik H terletak pada DE dan lingkaran dengan pusat H menyinggung ketiga sisi ABC. Jika FG sama dengan 2 dan EF sama dengan 4, maka luas segitiga ABC adalah berapa sentimeter? Ini jadi semua ya. Ini R, yang ini juga R. Panjang FG-nya 2. Yang ini ke sini kan R. Panjang EF-nya 4. Berarti si EH kan sama dengan ini C. Ya, misalnya ini titik P, ini Q deh. Berarti panjang CP-nya sama dengan 4 tambah 2 tambah R. Jadi 6 plus R. Yang ini panjangnya R. Habis itu yang kita punya lagi adalah ini CE-nya panjangnya R. Sudut CFE sama HFQ-nya kan sama. Dan sisi hadapan sudut itu adalah sudut CE sama HQ yang panjangnya pun juga sama, yaitu sama-sama R. Jadi dua segitiga ini mereka kongruen. Yang kita dapat di sini FQ itu panjangnya juga 4. Berarti kita bisa pakai Pitagoras segitiga HFQ atau HQF. R plus 2 kuadrat min R kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kita pakai selisih kuadrat aja, di mana kalau ada A kuadrat min B kuadrat jadinya A plus B dikali sama A min B. Jadi ini R plus 2 plus R. 2R plus 2. Dikurangin, berarti R plus 2 min R tinggal 2 aja sama dengan 4 kuadrat. 2R plus 2-nya sama dengan 16 bagi 2, 8. 2R sama dengan 6. R sama dengan 3. R sama dengan 3, berarti kita kalau ngelihat segitiga CEF ini 3, yang pendeknya tegak yang panjangnya 4, berarti miringnya otomatis 5 ya, karena itu Pitagoras 3, 4, 5. Jadi perbandingan yang sebangun di situ nih, segitiganya bentuk perbandingan sisinya 3, 4, 5. Kita mau nyari luas segitiga CBA, berarti kita perlu tingginya sama perlu juga alasnya. Tingginya itu AC, panjangnya 6 plus R tambah R. R-nya kan 3. R sama dengan 3, berarti AC-nya di sini 6 plus 3 plus 3, atau sama dengan 12. Segitiga ABC
sebangun sama segitiga CF yang jelasin di awal tadi itu. Perbandingannya 3:4:5. Ini kan yang tinggi itu yang tegak yang panjang, panjangnya 4. Berarti yang pendek itu tinggal dikali sama 3/4 aja. 12 dikali 3/4 kan jadinya 9. 3 kali 3. Berarti luasnya sama dengan setengah dikali 9 dikali 12. Oke. 12 bagi 2, 6. 6 kali 9 jadinya 54. Jawabannya yang C. Nomor 18. Banyaknya himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang berisi 3 bilangan dan memuat tepat 2 bilangan ganjil adalah karena di sini ada 5 bilangan ganjil, ada 4 bilangan genap, maka buat milih tepat 2 bilangan ganjil dari 5, kita pilih 2. Ini buat ngambil yang ganjil ya. Ganjil itu 5C2. Buat yang lupa, N kombinasi K itu sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial. 5 kombinasi 2 jadinya 5 dikali 4 per 2 kali 1. Sama dengan, ini 4 bagi 2 jadi 2, 5 kali 2, 10. Nah, buat milih yang genap, kalau pakai bentuk kombinasi itu, jadi 4, dari 4 kita milih 1. Atau sebenarnya kan ada 2, 4, 6, 8. Kita milih 1 ya berarti ada 4 cara ya, langsung aja gitu juga boleh. Berarti total cara sama dengan buat yang genap ada 4 cara, buat yang ganjil ada 10 cara. Jadi totalnya ada 40 cara, jawabannya yang B. Nomor 19. Perhatikan kedua persamaan berikut. Ini P kuadrat tambah Q kuadrat plus R kuadrat dikuadratin per P kuadrat Q kuadrat plus Q kuadrat R kuadrat plus R kuadrat P kuadrat itu A. Kalau B-nya itu sama dengan Q kuadrat min PR per P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Jika P plus Q plus R sama dengan 0, maka nilai dari A kuadrat min 4B adalah kalau P plus Q plus R sama dengan 0, kita kuadratin pun kan tetap 0 ya. 0 kuadrat tetap 0. P plus Q plus R kuadrat kalau jabarin jadinya P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR sama dengan 0. Jadi P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat itu yang 2PQ, 2PR, 2QR pindah ruas ke kanan. 2-nya kita kanan aja. Jadinya min 2 dikali PQ plus PR plus QR. Sekarang kita kuadratin lagi nih. Karena dari soal di A itu kan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat dikuadratin lagi. Jadi ini kita kuadratin lagi. Nggak usah ngubah yang kiri, yang kanan aja yang kita bongkar. Min 2 dikuadratin jadinya 4. Yang ini mirip sama sebelumnya, kita ngitungnya ya. Jadi P kuadrat Q kuadrat plus P kuadrat R kuadrat plus Q kuadrat R kuadrat plus 2 dikali yang kayak tadi itu ada PQ, ada QR, ada PR. Jadi 2 dikali yang awal PQ dikali PR jadinya P kuadrat kali Q kali R. Nanti ada yang PQ dikali QR jadinya P Q kuadrat R. Ada lagi yang PR dikali sama QR. Jadi P Q R kuadrat. Yang ini kan P Q R saya keluarin. Kalau kita keluarin bentuk P kali Q kali R-nya masih ada P plus Q plus R. Padahal P plus Q plus R-nya sama dengan 0. Berarti ini nilainya sama dengan 0. P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat dikuadratin. Nah, kali ini 0 coret aja nih. Bentuk P kuadrat Q kuadrat plus P kuadrat R kuadrat sama plus Q kuadrat R kuadrat itu pindah ruas. Berarti ini sama dengan 4. Maka dari sini nilai A sama dengan 4. Buat nyari nilai B, kita tahu P plus Q plus R sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan min dari P plus R.
Atau Q kuadrat itu minus dari P plus R kita kuadratin. Jadi sama dengan P kuadrat plus 2PR plus R kuadrat. Jadi P kuadrat plus R kuadratnya sama dengan Q kuadrat min 2PR. Kalau bentuk ini kedua ruas kita tambahin lagi sama Q kuadrat, kita akan punya P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 2Q kuadrat min 2PR. Berarti kalau kita bagi hasil 1. 2Q kuadrat min 2PR per P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat ini sama dengan 1. Arahin ke bentuk yang soal, berarti B sama dengan Q kuadrat min PR per P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Itu kan bentuk yang atas dibagi 2. Berarti ini yang kanannya 1 dibagi 2. Oke, nilai B-nya itu adalah 1/2. Yang tanya A kuadrat min 4B. Berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali sama setengah. Sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jawabannya yang D. Nomor 20. Diketahui barisan bilangan bulat X1, X2, X3 sampai X2 2023 memenuhi 3 syarat berikut. X1 tambah X3 tambah X5 tambah terus sampai tambah X 2023 sama dengan 25 dikurang yang X genap ini. X2, X4, X6, X2 dua dijumlahin. Lalu yang B, X yang ganjil dikuadratin itu sama dengan 125 dikurang X yang genap dikuadratin. Lalu yang C, min 2 itu lebih kecil sama dengan XI, lebih kecil sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 2023. Nilai terkecil yang mungkin untuk X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 tambah X3 pangkat 3 sampai dengan X2 2023 pangkat 3 adalah yang A. Kalau yang minus pindah ke kiri semua, berarti kan kita punya X1 tambah X2 tambah X3 tambah terus sampai tambah sama X 2022 sama dengan 25. Kalau yang B kita rapiin jadinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah terus sampai tambah ini X 2023 ya. 2023. X 2023 kuadrat sama dengan 125. Karena XI itu nilainya bisa 4 kemungkinan ya. Ini kan bilangan bulat. Berarti nilainya bisa min 2, bisa min 1, bisa 0, bisa 1. Misalin K itu banyak X yang nilainya itu min 2, M itu banyaknya X yang nilainya min 1, N banyaknya X yang nilainya 0, T banyaknya X yang nilainya 1. K, M, N, sama T kita jumlahin semua. Ini yang pertama K, M, N itu berarti kan banyaknya X ya. Jadi banyaknya X total ada 2003 berarti di sini. K plus M plus N plus T sama dengan 2023. Ini sekedar tahu aja ya, ini nggak kepake sebenarnya. Kalau kita masukin ke yang paling atas ini, nilai K itu kan min 2, berarti tiap ada X yang nilainya K, kita ganti min 2 aja. Jumlahnya jadinya min 2K, dengan cara yang sama jadinya min 1 kali M, jadinya min M. Ada N yang nilainya 0, nggak usah tulis. Masih ada sebanyak T yang nilainya 1. Sama dengan 25. Kalau yang bawahnya berarti kita punya ini dikuadratin. Berarti min 2 kuadrat dikali K, terus ditambah min 1 kuadrat dikali M, tambah 1 kuadrat kali T, sama dengan 125. Oke, atau 4K tambah M tambah T sama dengan 125.
Ini kita misalnya persamaan yang kedua, yang atas kita misalnya persamaan yang pertama. Kalau persamaan 2 kita kurangin sama persamaan yang pertama, maka kita punya 4K plus M plus T sama dengan 125, bawahnya itu min 2K min M plus T sama dengan 25, ini kita kurangin. Maka kita akan punya 6K plus 2M sama dengan 100. Atau 3K plus M sama dengan 50. Sebelum lanjut kita nggak punya arah nih. K, M, N sama T-nya diapain? Kita masukin ke yang T-nya aja dulu. Nilai terkecil yang mungkin dari pangkat 3 dari X ya. Ini kan berarti jadinya min 2 pangkat 3 dikali K plus min 1 pangkat 3 dikaliin N, dikaliin M, N yang saya tulis, terus plus T. Nilai kan sama-sama 1 pangkatnya 1, biarin aja. Jadi ini sama dengan min 8 dikali K min M plus T. Biar nilai ini minimum, berarti kita harus maksimalkan nilai K-nya ya, biar nanti ini jadi min lebih gede nih. Di sini kita punya informasi maksimalkan K-nya. Maksimalkan nilai K, karena di sini K, M, N, T itu bilangan bulat karena banyak nilai X, berarti K maksimal adalah 16. Jadi K sama dengan 16, di sini kita ambilnya. Karena K sama dengan 16, berarti 3 dikali 16 ditambah M sama dengan 50. M sama dengan 50 min 3 kali 16, 48. Jadi M-nya sama dengan 2. Yang tanya kan min 8K min M plus T. Kita ambil aja di sini itu nilainya sama dengan min 2K min M plus T terus dikurang lagi sama 6K. Oke, biar kita nggak usah ngitung nilai T-nya. Nah, itu masukin aja dari yang ini nih. Masuk ke sini. Jadi ini 25 dikurang sama 6 dikali K. K-nya ganti 16. Jadi sama dengan 25 dikurang sama 96. 25 kurang 96 berarti jadinya 17. Min 71. Jawabannya yang B. Nomor 21 diketahui suatu konstanta K positif, garis G dengan persamaan Y sama dengan 2KX plus 3K kuadrat, memotong parabola dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat pada titik P di kuadran 1 dan Q di kuadran 2. Jika koordinat titik O adalah 0,0 dan luas daerah segitiga POQ adalah 48 satuan luas, maka kemiringan garis G adalah atau gradien garis G adalah. Oke, pertama kita cari apa ya, titik potongnya, absisnya ya. Kita cari absis dari perpotongan bilang. Kita cari absis perpotongan antara garis dan parabola. Kita samain aja ya, substitusi Y-nya atau eliminasi boleh. Jadi X kuadrat sama dengan 2KX plus 3K kuadrat. Lempar ke kiri semua jadi X kuadrat minus 2KX min 3K kuadrat sama dengan 0. Ini bisa difaktorin ya. X kuadrat itu X kali X. Kemudian min 3 kuadrat supaya jadi min 2K itu berarti plus K sama min 3K ya. Kalau dikaliin jadi min 3 kuadrat, kalau dijumlahin jadi minus 2K. Jadi sebelah sini kita punya X-nya sama dengan minus K, sebelah sini kita punya X-nya sama dengan 3K. Artinya parabola dia melalui 0,0 dan garis, ini garis Y sama dengan, kok garis Y sama dengan, yang ini maksudnya ini parabola Y sama dengan X kuadratnya. Nah, ini berpotongan di absisnya minus K dan 3K. Ini not drawn to scale ya.
Ini 3K. Saya hapus dulu deh. Boros tempatnya. Oke, ini 0. Nah, sekarang dari informasi, sebelumnya gini, kalau ini min K, ini kan terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat ya. Jadi ini koordinat titiknya itu min K, K kuadrat. Yang ini koordinat titiknya itu, kalau absisnya 3K, berarti ordinatnya 3K dikuadratin, jadinya 9K kuadrat. Nah, sekarang kita ke informasi bahwa luas segitiga POQ 48. Ya. Luas segitiga POQ itu kan sama aja dengan luas trapesium dikurangin luas segitiga 1 dikurangin luas segitiga 2. Trapesiumnya itu yang ini. Terus segitiga 1 yang ini. Segitiga 2 yang ini. Ya. Luas POQ 48 sama dengan luas trapesium setengah kali. Jumlah sisi sejajar berarti K kuadrat ditambah 9K kuadrat. Hasilnya jadi 10K kuadrat. Dikali tinggi. Tingginya berarti trapesiumnya ini ya. Trapesium dimiringin nih. Dari 3K ke minus K. Berarti 4K. Dikurang luas segitiga 1. Ini ada panjangnya K, tingginya K kuadrat. Berarti setengah kali K pangkat 3. Dikurang setengah kali yang ini sekarang. 3K dikali tingginya 9K kuadrat. Luas segitiga yang ini setengah 3K dikali 9K kuadrat itu jadinya 27K pangkat 3. Oke. Ini sebentar. Ini bisa kali 2 semua ya. Kali 2 semua jadinya 96. Apa enggak apa-apa deh, biarin aja. 48 sama dengan ini jadi 20K pangkat 3. Ini min 1, min 27 jadi min 28. Min 28 dibagi 2 jadi min 14. Min 14K pangkat 3. Ini jadi 6K pangkat 3 sama dengan 48. Berarti K pangkat 3 sama dengan 8. Dapat K sama dengan 2. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kemiringan garis G. Garis G itu persamaannya ini. Yang namanya kemiringan atau gradien itu koefisien dari X kuadratnya. Koefisien dari X-nya. Koefisien dari X-nya 2K. Berarti yang diminta adalah 2K sama dengan 2 kali 2 yaitu 4. Jawabannya yang D. Ya. Nomor 22 kelihatan maut membunuh killer, tapi ternyata ini soal hiburan. Kenapa hiburan? Kita lihat di sini. Jika X-nya adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan ini, dengan X-nya lebih besar dari Y. Banyak X-Y yang mungkin adalah, lihat sini, bagian yang ini. Kan udah dibilang X-Y-nya itu kan udah jelas bilangan positif ya. Berarti bagian yang ini itu pasti bilangan positif. X kuadrat ditambah suatu bilangan positif, hasilnya jadi Y kuadrat. Kesimpulannya kan pasti X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat kan? Karena si X kuadrat buat nyamain sama Y kuadrat, dia harus ditambah sesuatu ya. Suatu bilangan positif ini. Jadi X kuadrat pasti lebih kecil dari Y kuadrat. Nah, kalau ini apa bilangannya tidak dibatasin lebih positif, ini akan banyak ada beberapa nggak bisa tentuin ya posisi X, Y-nya. Tapi karena udah jelas positif, maka udah jelas X-nya lebih kecil dari Y. Padahal diminta di soal disyaratkan yang X-nya lebih besar dari Y. Artinya tidak ada solusi. Jawabannya 0 ya. Banyaknya X-Y tidak ada atau ada 0 gitu. Oke, hiburan. Jadi kalau udah panik duluan lumayan nih bisa dilewatin aja. Nggak tahu mau diapain lewat padahal bonus ya. 23. Soal puzzle bilangan lagi. Jika nilai M sama dengan ini semua ya, lebih enak dilihat daripada dibacain. Maka hasil penjumlahan semua faktor prima dari M adalah, oke. Kita lihat bagian yang bawahnya dulu.
1 dikali 2023. Saya buat jadi gini. 1 dikali 2023. Nanti yang ini, saya tulis bawahnya dulu. 3 dikali 2021. 5 dikali 2019. Kayaknya ketikannya salah ya. Ini ada dan seterusnya nih. Dan seterusnya. Sampai ditambah 2023 kali 1. Kalau tesnya 1, ya saya cuma nulis ulang soal berarti. Tapi saya modifikasinya nih, saya buat jadi 1 ditambah 2023, 3 ditambah 2021, ini 5 ditambah 2019, dan seterusnya. Yang terakhir nih 2023 tambah 1. Hasilnya kan bagian atasnya seper lagi. Bagian atasnya kan semuanya jadi 2024 ya. Artinya merubah nilai dari yang atas. Karena yang atas kan 1 semua, ini 2024. Nah, supaya nggak ngerubah nilai, maka harus dikali dengan 1/2024 gitu untuk bagian bawahnya ya. Hasilnya sama dengan 1/2024 dikali, nah kan kalau ada A ditambah B dibagi A kali B, atau umum dulu deh, dibagi C, ini kan jadinya A per C ditambah B per C ya. SD kelas 2, tapi dalam bentuk variabel aja. Artinya kalau kita buatnya A tambah B dibagi A kali B, hasilnya jadi A dikali A, A dibagi A per B, salah ngomong juga. A dibagi A kali B maksudnya, hanya coret ya, tinggal seper B. Ditambah B dibagi dengan A kali B, B-nya coret, jadi tinggal seper A ya, masalah urutan bebas lah, komutatif itu. Jadi biar urutannya tulisannya sama, ini kita buat jadi 1/2023 ditambah 1/1. Plus, untuk bagian yang kedua, jadinya 3 dibagi 2021 ditambah 2021, kan dicoret ya, jadi tambah sepertiganya aja. Kenapa? 1 per... Oh iya, salah nulis. Maaf ya. Tambah. 3-nya dicoret ya, jadi 1/2021 ditambah 1/3. Ditambah nanti 1/2019 ditambah 1/5. Dan seterusnya, nanti bagian ujungnya nanti ada 1/1 atau 1 aja, tambah 1/2023. Sama dengan 1/2024. Nah, biar nggak capek nulis, bagian atas ini saya misalin A ya. Jadi 1 tambah 1/3 tambah 1/5 sampai ditambah 1/2023 tuh sama dengan A. Nah, di sini ada bentuk A nih. Mana? Nih, 1 ditambah 1/3 ditambah 1/5 sampai ditambah 1/23, itu jadinya A. Nah, demikian juga yang ini nih. 1/2023 ditambah 1/2021 tambah 1/2019 sampai akhirnya ditambah 1, itu kan sama dengan A juga ya, cuma ditulisnya dari sebelah belakang aja. Jadi kita kali aja dengan 2. Gini. Oke. Jadi sama dengan 1/2024 dibagi 2 itu jadi 1012 A. Artinya si M itu sama dengan A dibagi dengan 1/2012. 2012. Berapa tadi? 1012 A. A-nya dibuang. Jadi 1/1/1012 itu jadinya 1012. Kalau dibagi 2, dibagi 4 aja ya. Dibagi 4 itu jadinya 2, berapa sih? 21,
5, 3. Benar nggak? Jadinya kalau dibuat dalam notasi faktorisasi prima itu jadinya 2 kuadrat dikali 253 itu 23, 23. 11 kali 23. Jadi faktor primanya adalah 2, 11 sama 23. Yang diminta semua faktor primanya. 23 ditambah 13 jadinya 36. Jawabannya yang D. Untuk nomor 24, jika kombinasi NK ini sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N K faktorial ya, yang tadi udah tulis sama Azam. N faktorial definisinya seperti ini. Kalau 0 faktorial itu 1. Maka nilai dari deret ini adalah, kita lihat polanya ya. Atasnya 20 semua aman. Bagian bawahnya naik satu-satu. 1, 2, 3 sampai 21. Bagian sininya itu nilai yang depan dikurang 1. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 1, 2. Dan seterusnya, yaitu polanya. Artinya suku ke K, AK, itu kita bisa tulis 1 per K. Ya, suku ke 1, 1 per 1. Suku ke 2, 1 per 2. Suku ke K berarti 1 per K. Kombinasi. Atasnya semuanya 20. Sama semua 20 berarti kita buat 20. Sedangkan yang di bawahnya, itu turun 1 dari yang sebelah sini. Berarti suku ke K, belah sininya turun 1 nih. K min 1. Gitu. Sekarang kita terapin 20 kombinasi K min 1 dengan rumus ini. Jadi 1 per K dikali dengan 20 faktorial dibagi dengan K min 1 faktorial dikali dengan 20 dikurang K min 1. Oh, kurungnya kurang 1 lagi. Ini faktorial ya. Nggak usah pusing ya. Kita cuma jabarin bentuk ini aja kok. Cuma yang di dalam variabelnya ada kurungan aja, harus hati-hati. Oke, sekarang gimana kita bisa nyelesain ini? Idenya di jawabannya ada banyak angka 21. Jadi kita nyatakan faktorialnya menjadi 21. Caranya kita kali dengan 21 per 21. Ya, dengan ini misalkan. Misalnya ada 5 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, apa yang terjadi kalau 6 dikali 5 faktorial? Kan hasilnya jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini sama dengan 6 faktorial. Jadi kalau ada suatu faktorial dikali dengan bilangan di atasnya, sama dengan bilangan di atasnya di faktorialin. Ya. Jadi sama dengan ini 20 faktorial dikali 21 jadinya 21 faktorial per K dikali K min 1 jadi K faktorial. Nggak usah dikurung. K dikali K min 1 faktorial jadi K faktorial. Dikali 20 min 1 jadi 21. Min K kurung faktorial. Masih ada 1/21. Jadi sama dengan 1/21. Nah, bagian yang ini, kalau diterapin ke rumus yang ini, itu adalah 21 kombinasi K. Oke. Kalau bentuk ini kita terapin ke sini, yang kita punya adalah ini sama dengan 1/21 dikali dengan 21 ya. 21 kombinasi 1. Satu belum ada 1 ya. Ditambah 21 kombinasi 2. Ditambah 21 kombinasi 3. Ditambah terus sampai ditambah 21 kombinasi 21. Gitu. Oke, intro dikit, kalau ada 2C0 ditambah 2C1 ditambah 2C2, ini hasilnya 1 tambah 2 tambah 1 itu 4. Nanti kalau 3C0 tambah 3C1 tambah 3C2 tambah
3C3 sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Ini 2 kuadrat, ini 2 pangkat 3. Bawahnya pasti 2, pangkatnya itu yang ada di atas. Tapi startnya dari 0. Di soal ini, startnya nggak dari 0. Ya udah kita tambahin aja start dari 0. Jadi 21C0 gini. Kita tambahin. Tapi harus dikurangin biar nggak merubah nilai. Kurangin 21C0. Gini. Sama dengan 1/21 dari bagian yang ini. Dari sini sampai sini. Itu 2 pangkat. Waduh, hilang. Capek juga dia. Ini jadi 2 pangkat, 2, kecil banget. Gini ya. 2 pangkat 21. Iya. Lupa lagi. Iya. Saya mana sih tadi? 1/21 gini ya. Ini jadinya 2 pangkat 21. Masih ada dikurangin 21C0 ya. Dari 21 nggak diambil apa-apa, banyak caranya ya cuma 1 gitu. Atau kalau disesuaikan dengan bentuk jawaban, jadi 2 pangkat 21 dikurang 1 per 21, jawabannya yang A. Ya, soal yang cukup membagongkan ya. Oke, kita tiba di penghujung soal. Ini nggak ada ininya, nggak ada cara resminya, nguli aja ini. Suatu bilangan prima disebut prima kanan jika dapat diperoleh bilangan prima dengan menghilangkan setidaknya satu angka dari sebelah kiri. Misalkan 1, 2, 3, kalau kita buang 2-nya, jadi 2, 3 aja, itu bilangan prima. Maka 223 itu merupakan bilangan prima kanan. 127, itu bisa kita ngilangin 1 sama 2, hasilnya jadi 7. 7 bilangan prima, dia juga merupakan bilangan prima kanan. Yang diminta bilangan prima antara 10 dan 200 yang merupakan bilangan prima kanan ada berapa ya? Bilangan prima yang 1 digit itu kan 1, 3, 1 kok prima? 2 maksudnya. 2, 3, 5, 7. Nah, nanti berarti kalau bilangan puluhan, bilangan prima puluhan yang kalau yang satuannya di antara 2, 3, 5, 7, maka pasti dia jadi bilangan prima kanan. Tapi nggak mungkin 2 ya, karena jadi bilangan genap. Kita list saja ya. List dari bilangan mulai dari puluhan, 13, 17, kalau ada yang saya kelewat kabarin ya. 13, 17, yang belakangnya 77 ya. 7 sama 3, 23. Benar nggak ada yang kelewat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi ada 24 bilangan, jawabannya yang A. Seandainya nanti tiba-tiba ada angka yang kelewat, saya revisi ya, karena untuk soal ini emang nggak ada cara ininya ya, cara penjabaran fixnya ya, harus coba-coba.